ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting adalah bagaimana kita ini bisa menunaikan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Perkara yang paling penting adalah mendapatkan ridha Allah. Walaupun kita ini harus meninggalkan kemauan nafsu kita, kepinginan nafsu kita. Tapi kalau kita sudah menunaikan perintah Allah, maka itu sukses. Kalaupun seseorang itu dapat melampiaskan nafsunya, melampiaskan nafsu makannya, melampiaskan nafsu minumnya, melampiaskan nafsu beristrinya, melampiaskan nafsu mengumpulkan hartanya, sampai dia ini mirip Raja Fir'aun. Tapi kalau kita taat kepada Allah, maka itu adalah kehancuran. Seperti Raja Fir'aun itu, apapun sudah dilampiaskan, semua syahwat-syahwatnya dihabiskan di dunia ini, tapi tidak taat kepada Allah, maka Raja Fir'aun itu mati tenggelam. Mendadak dia ingat, ternyata benar Nabi Musa alaihissalam ini, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala, sebelum matinya. Maka Raja Fir'aun, dia ini sudah mendapatkan siksa, nyawa sudah sampai tenggorokan, akhirat sudah muntup ketok, ya. Maka hadirin, taubatnya, syahadatnya sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyawa sudah ditenggorokan, semua orang sudah nampak itu, akhirat sudah nampak. Maka di situ orang sudah mulai menyesal. Oh, ternyata yang benar Kanjeng Nabi. Oh, yang ternyata yang benar adalah orang-orang soleh. Ternyata melampiaskan hawa nafsu di dunia enggak ada faedahnya. Nampak semuanya. Ketika itulah mereka pengen beriman kepada Allah, tetapi imannya sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia di dunia ini sangat-sangat membutuhkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ditegakan oleh Allah sehingga tidak dikasih hidayah, maka manusia ini sudah hancur begitu saja. Hancur. Hidayah inilah yang kita cari. Kemurahan Allah inilah yang kita cari. Rahmatnya Allah itu yang kita cari.
Kalau belum ada hidayah, walaupun nampak satu kebenaran di depan mata, maka tidak akan dapat mengikutinya. Coba ini Abu Jahal, dia ini betul-betul yakin sebetulnya baginda Nabi adalah seorang nabi, tetapi Allah tidak kasih hidayah pada hatinya, maka dia tidak pengen mengikuti baginda Nabi. Hasad. Seperti halnya Fir'aun, tahu Nabi Musa itu seorang nabi, tapi dia lebih pengen menjaga harga dirinya. Kalau aku lah kok ikut Musa, kata Fir'aun. Begitulah Abu Jahal. Mana-mana kok terus ini Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, semuanya kok begitu. Ini yang minumi orang haji dari keluarga mereka. Ini bendera-bendera perang yang membawa keluarga mereka. Ini itu semua mereka. Tambah lagi nabi muncul dari keluarga mereka. Moh kalau begitu aku, katanya. Hasad. Harga diri ini. Hasad. Maka Fir'aun ketika diajak masuk Islam oleh Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku tinggi, aku Tuhan tertinggi. Bagaimana bisa ikut seperti ini kepada Musa ini? Dulu saja itu yang ngerawat juga aku, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesombongan yang seperti inilah yang menjauhkan diri dari hidayah. Kenapa iblis jadi tersesat? Iblis disesat karena hasad dan sombong, sama dengan tersesatnya Fir'aun, tersesatnya Abu Jahal. Hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, setelah Allah menciptakan para malaikat, menciptakan iblis, sudah beribu-ribu tahun iblis itu beribadah kepada Allah. Ya, iblis ini kumpul dengan para malaikat. Maka Allah ciptakan makhluk baru lagi, yaitu namanya manusia. Ciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, diciptakan dari tanah. Maka Allah perintah seluruh para malaikat, dan Allah perintah iblis juga, supaya bersujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Para malaikat semua sujud. Para malaikat ini hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka ini dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang Allah, selalu menunaikan perintah-perintah Allah. Allah perintah kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka seluruh para malaikat sujud. Iblis diperintah oleh Allah supaya sujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau sujud. Wahai iblis, apa yang membuat kamu, yang mencegah kamu sujud kepada Adam? Ma man'aka alla tasjuda idh amartuk. Ketika aku perintah kamu untuk sujud kepada Adam, kenapa kamu kok enggak mau sujud? Apa yang membuat kamu tidak mau sujud? Dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Sombong. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Beda, rasnya beda. Ras api sama ras tanah. Nah, beda bangsanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya ketika orang itu sombong habis-habisan? Jadinya adalah malah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi kamu, jangan di sini. Kamu tidak pantas untuk di sini ini.
bersama para malaikat. Mereka orang-orang mulia. Kamu tidak pantas bersama para malaikat. Diusir iblis. Diusir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikasih ilmu oleh Allah. Segala macam nama benda-benda dikasih tahu dan ditunjukkan kepada para malaikat bahwa Nabi Adam lebih tahu melebihi para malaikat di dalam urusan mengetahui nama-nama benda-benda. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i. Tapi para malaikat tidak tahu. Dikasih tahu apa ini? Nama-nama ini apa? Mboten ngertos Gusti. Saya tidak tahu. Nabi Adam kasih tahu, ini namanya ini namanya ini namanya ini. Nah, Nabi Adam tahu semuanya karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehebatan ilmu pertama kali ditunjukkan oleh Allah. Bahwa ilmu ini menjadikan seseorang mulia. Ilmu ini menjadikan seseorang mulia, tapi bukan menjadikan seseorang sombong. Ingat, kalau ilmu menjadikan seseorang itu sombong, itu bukanlah ilmu. Itu adalah musibah. Itu bukan ilmu. Kalau ilmu menjadikan orang itu jadi tawadhu, itulah namanya ilmu. Aku ini ahli ilmu. Kenapa aku tidak taruh di atas? Seperti iblis. Hadirin, kayaknya iblis ini lebih tahu saja daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengkiaskan antara api dengan tanah. Aku lebih baik dari dia karena aku diciptakan dengan api. Kayaknya lebih pintar daripada Gusti Allah. Ilmunya menyesatkan dia sendiri, mendatangkan kesombongan pada dia sendiri. Maka akhirnya dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat sampai sekarang, sampai hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bila ini tawadhu, selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak mendekati satu pohon yang ada di surga sana. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalian akan jadi orang yang zalim kalau mendekati ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memanglah Nabi Adam waktu itu keliru. Dibujuk oleh setan. Yaitu setan itu ada sebagian riwayat memberi bisikan kepada ular, dan ular akhirnya memberi bisikan kepada Nabi Adam alaihissalam, memberi bisikan bahwa manahakuma rabbukuma an tilkuma syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhan kalian berdua tidak melarang kalian berdua untuk memakan dari pohon ini, kecuali kalau kalian berdua makan, maka kalian akan menjadi dua orang malaikat atau akan kekal abadi di sini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dipikir Nabi Adam dua orang malaikat. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Kalau kekal di surga, surga ini adalah tempat rahmatnya Allah dan ridha Allah. Berarti akan dapat ridha Allah selama-lamanya. Makanlah hari Nabi Adam dan istrinya dari buahnya pohon larangan tadi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pikirannya baik sebetulnya, tetapi larangan tetap larangan. Larangan itu jangan difikirkan seperti apapun. Kalau sudah dilarang, ya sudah, tidak usah dekati.
Ini khamr, ini haram. Maka dipikirkan, ini sebetulnya ada manfaatnya. Ini khamr ini bisa menurunkan ini, penyakit ini, penyakit. Diminum betul. Apa? Haram tetap haram, dosa tetap dosa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Adam diusir dari surga juga. Tetapi Nabi Adam alaihi salatu wasallam bukanlah orang yang sombong. Nabi Adam adalah orang yang tawadhu, makhluk yang tawadhu kepada Allah. Maka begitu diusir dari surga ke dunia ini, beliau hanya nangis saja di hadapan Allah. Hanya nangis, bertobat habis-habisan. Bertobat habis-habisan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertaubat. Ini ilmu yang mendatangkan ketawaduan. Kalau orang Jawa bilang, orang alim, hakikatnya alim itu adalah seperti padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Kalau padi itu kosong, maka dia ndanga aja nggak mau nunduk. Maka kalau kita lihat, belajar ilmu tambah alim kok tambah ndanga, tambah sombong, seperti itu, sebetulnya itu jiwanya adalah kosong, melompong. Walaupun kelihatannya alim, tetapi sebetulnya jiwanya adalah kosong, melompong, nggak ada apa-apanya. Sebaliknya, kalau seseorang itu punya ilmu, walaupun sedikit saja ilmu, tetapi itu ilmu beneran, maka itu akan mendatangkan yaitu kemantapan iman, mendatangkan takwa, semakin takut kepada Allah, semakin tawadhu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka para ulama itu siapa? Para ulama, hakikatnya ulama itu adalah orang yang semakin banyak ilmunya, semakin takut kepada Allah, semakin tawadhu. Siapa di dunia ini yang lebih alim melebihi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Yang paling alim di dunia ini adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di dunia ini yang lebih tawadhu melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang lebih tawadhu melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin alim, semakin tawadhu. Orang katanya punya ilmu, punya titel profesor, doktor, maulana, syekh, apalagi, ayo, mulwi, semuanya. Tapi kok itu datang kesombongan dalam hati, hakikatnya jiwanya adalah kosong, nul betul. Ilmunya tidak ada isinya. Maka tidak semua ilmu itu bisa masuk ke dalam hati. Ilmunya tidak ada isinya. Kalau ilmu itu ada isi, mesti akan mendatangkan ketawaduan. Kalau ilmu itu ada isi, mesti akan mendatangkan akhlak yang mulia. Kalau ilmu betul-betul warisan baginda Nabi, mesti akan akhirnya menyayangi umat baginda Nabi ini, seperti baginda Nabi menyayangi umatnya. Ini hakikatnya, Pak. Ini hakikat. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditawari oleh Allah, sebetulnya ujian juga. Ditawari oleh Allah, yaitu apakah kamu pengen menjadi nabi yang jadi raja atau nabi yang jadi hamba? Maka baginda Nabi melirik kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, "Anta wadha ya Muhammad," katanya. Tawadhu saja Muhammad. Memang itu sudah cocok dengan hati baginda Nabi juga apa yang dikatakan malaikat Jibril. Maka baginda Nabi mengatakan, "Saya memilih menjadi nabi yang jadi hamba. Saya pengen merasakan lapar sehari sehingga saya dapat sabar. Saya pengen merasakan kenyang sehari sehingga saya dapat merasakan syukur." Pengennya bagian seperti itu. Padahal baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
ini telah diberi seluruh kunci-kunci godang dunia ini. Beliau mengatakan utitu mafatiha khazainal ardi.